Pemirsa, YouTuber yang ditangkap polisi karena prank sembako sampah Ferdian Paleka bebas dari penjara. Namun setelah bebas, Ferdian berulah lagi dengan mengaku lebih betah di dalam penjara. Ferdian Paleka, YouTuber yang ditahan karena kasus prank sembako sampah, dibebaskan polisi kemarin. Namun setelah menghirup udara bebas, Ferdian kembali berulah dengan mengaku dirinya betah di dalam penjara. Di dalam saya sangat betah, lebih betah di dalam. Video pengakuan Ferdian kembali viral dan mendapat beragam respon dari warganet. Sementara kuasa hukum Ferdian telah mengklarifikasi bahwa Ferdian hanya bercanda. Ferdian dan dua rekannya dibebaskan polisi karena Yayasan Sri Kandi Pasundan mencabut laporan atas perbuatan tidak menyenangkan. Ferdian bersama dua rekannya telah mendekam sekitar sebulan di ruang tahanan Polrestabes Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan anak Aulia Kesuma dan Giovanni dituntut hukuman mati karena menjadi otak pembunuhan suami dan anak tirinya Agustus 2019 lalu. Keduanya dituduh melakukan pembunuhan berencana dengan menyewa algojo dan membakar mobil korban. Sidang tuntutan terdakwa pembunuhan berencana Aulia Kesuma dan anaknya Giovanni Kelvin Octavianus dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kasus pembunuhan Edi Chandra dan anaknya Adi Pradana yang terjadi Agustus 2019 lalu digelar secara virtual dengan protokol COVID-19. Jaksa menuntut Aulia dan Giovanni Kelvin dengan pidana mati. Keduanya diduga merencanakan pembunuhan terhadap suami dan anak tirinya. Kuasa hukum kedua terdakwa ajukan keberatan atas keputusan jaksa penuntut umum. Ini dari kuasa hukum Aulia dan Kevin Giovanni melihat tuntutannya terlalu sadis. Padahal jelas semua ide-ide dasar pembunuhan berencana ini dimulai dari Rodi. Jaksa penuntut umum juga menjatuhkan hukuman mati terhadap dua eksekutor yang disewa oleh Aulia, Gusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Said alias Sugeng. Sementara terdakwa Rodi Saputra, Supriyanto alias Alpart dan Karsini, pembantu Aulia yang diduga sebagai kaki tangan dalam kasus pembunuhan ini, dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara. Agustus 2019 lalu, Aulia Kesuma merencanakan pembunuhan suami serta anak tirinya. Pembunuhan dilatar belakangi pelaku yang terdesak utang hingga 10 miliar rupiah. Aulia meracuni suami dan anak tirinya dengan mencampurkan racun di dalam jus hingga meninggal dunia. Kemudian, kedua korban dimasukkan ke dalam mobil yang kemudian dibakar serta diterjunkan ke jurang di Sukabumi, Jawa Barat untuk menghilangkan barang bukti. Dalam aksinya, Aulia
Pemirsa, memasuki pembatasan sosial berskala besar masa transisi, stasiun KRL ramai. Mulai hari ini KRL memperpanjang waktu pelayanannya hingga jam 8 malam. Memasuki masa transisi ibu kota, pengguna KRL memadati stasiun Manggarai. Pelonggaran di sejumlah transportasi umum termasuk KRL membuat masyarakat mulai kembali menggunakan KRL yang sebelumnya operasional dibatasi hingga 6 sore. Walau Gubernur DKI Jakarta mengimbau protokol kesehatan yang ketat di tempat-tempat umum, nyatanya masih banyak warga yang melanggar dengan tidak menjaga jarak. Ya, pemirsa, memasuki masa transisi sejumlah transportasi umum di DKI Jakarta juga mulai beroperasi normal dengan tetap menjalankan pengawasan untuk menjaga social distancing. Dan untuk memantau suasana terkini di transportasi umum, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di Stasiun Manggarai dan Armalina di Stasiun Sudirman. Kita ke Stasiun Manggarai terlebih dahulu. Ririn, sejauh ini bagaimana situasi di Stasiun Manggarai di tengah jam pulang kantor seperti ini? Anissa dan juga April, di masa pertama hari pemberlakuan PSBB masa transisi hari ini, stasiun Manggarai semakin malam semakin dipadati oleh penumpang. Dapat dilihat di sebelah kanan saya, di mana ini merupakan kereta yang akan mengantarkan menuju ke stasiun tujuan akhir Bekasi. Situasi saat ini di mana para penumpang di dalam kereta ini sudah penuh sehingga sulit untuk menerapkan physical distancing. Meskipun begitu, seluruh penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker. Sementara itu, selain stasiun tujuan akhir stasiun Bekasi, stasiun tujuan akhir Bogor juga dipadati oleh penumpang, di mana dari pantauan kami bahwa memang dua tujuan stasiun akhir ini dari pantauan kami sejak sore hari tadi, yakni khusus ya di jam-jam sibuk, yakni sepulang kantor ini memang dipadati oleh para penumpang. Protokol kesehatan tetap diterapkan di stasiun Manggarai ini. Yang pertama, di mana dari tempat duduk dapat dilihat bahwa ada jarak, yakni penumpang satu dengan penumpang lain ketika menunggu di peron. Saya akan mengajak Anda untuk bertanya salah satu penumpang. Selamat sore, dengan siapa? Agung. Mas Agung, ini tujuan stasiun mana? Cikarang. Stasiun Cikarang. Ini sekarang ini komuter telah menerapkan protokol kesehatan. Apakah dengan menggunakan moda transportasi komuter ini sudah merasa aman saat ini? Kalau kadang-kadang sih aman, kadang-kadang enggak sih. Soalnya kan pernah penuh kayak gini kan, tapi kadang juga senggang gitu. Jadi setengah-setengah lah gitu. Terima kasih. Dan memang dari data yang kami dapatkan pada hari ini memang terjadi peningkatan sebesar 13% jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun komuter tetap menerapkan konsep physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Anissa. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani. Kita ke Armalina yang berada di Stasiun Sudirman. Armalina, apakah penumpang KRL di sana menaati aturan jaga jarak? Ya, Anissa, April dan juga pemirsa, untuk penumpang di stasiun Sudirman yang akan menaiki komuter lain ini juga masih tetap menerapkan jaga jarak. Tadi kami sempat melihat bahwa sempat ada antrian yang cukup panjang dari luar stasiun untuk memasuki ke kawasan stasiun. Hal ini pun dilakukan oleh petugas setempat agar tidak adanya kepadatan saat berada di dalam begitu, sehingga ini sempat ada terjadi antrian panjang dari luar untuk tetap menjaga jarak satu sama lainnya. Hal ini pun juga karena adanya protokol kesehatan yang tetap diterapkan oleh petugas di stasiun komuter lain, yaitu dengan adanya pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke area stasiun, lalu juga imbauan untuk tetap menggunakan masker. Dan dari informasi kami dapatkan bahwa mulai dari hari ini juga sudah diterapkan adanya aturan baru begitu, saat berada di dalam kereta ini penumpang komuter lain juga tidak diperbolehkan untuk berbicara satu sama lain atau mengangkat telepon atau berbicara di telepon. Hal ini pun dilakukan agar mengurangi droplet, yaitu penyebaran COVID-19 untuk penyebaran satu sama lain saat berada di dalam kereta.
Lalu juga mulai hari ini jam operasional kereta sudah mulai berlaku normal meskipun tidak berlaku normal sepenuhnya. Jika kemarin saat masa PSBB ini jam operasional hanya sampai pukul 6 sore saja, mulai hari ini sudah mulai diberlakukan sampai pukul 8 malam. April dan juga Anissa. Terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Stasiun Sudirman dan juga sebelumnya Ririn melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling